Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang pengertian audit dan kontrol dalam analisis audit serta pengawasan Bank Syariah. Saya Nini Mulyani SEE MPD, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Asyidikiyah. Jadi, audit dan kontrol di Bank Syariah. Apa sih itu audit syariah? Audit syariah merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan syariah itu tidak melanggar ajaran Islam. Dalam hal ini, audit syariah itu digunakan untuk melihat, mengawasi, mengontrol, serta melaporkan transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah itu sudah sesuai dengan aturan dan hukum Islam atau belum. Nah, jadi hasil dari audit syariah ini dapat digunakan untuk kebermanfaatan dan hasilnya itu bisa benar, tepat waktu, dan laporan yang dihasilkan itu dapat menghasilkan laporan yang adil dalam pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya, hal-hal yang dilakukan audit syariah. Yang pertama, pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Di sini maksudnya kewajaran di dalam penyajian laporan keuangan dan kepatuhan, kemampuan suatu laporan keuangan itu digunakan untuk menyampaikan informasi yang cukup jelas, terutama bila disertai dengan laporan akuntan publik untuk menyajikan suatu laporan keuangan secara terbuka dan rinci. Yang ketiga, pemeriksaan distribusi profit. Di sini maksudnya adalah pemeriksaan dalam pembagian keuntungan Bank Indonesia kepada deposan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Dan yang keempat itu merupakan pengakuan pendapatan cash basic secara real. Cash basic secara real ini merupakan pengakuan pendapatan cash basic secara real yang dicatat pada saat perusahaan ataupun perbankan itu menerima kas, sedangkan biaya itu dicatat pada saat perbankan itu mengeluarkan kas. Dan yang kelima yaitu pengakuan beban secara accrual basic. Accrual basic itu apa dalam hal ini? Yaitu pencatatan yang harus segera dilakukan oleh sebuah perbankan syariah ketika terjadinya suatu transaksi. Proses audit. Jadi, di dalam perbankan syariah itu, proses audit dapat dilakukan dengan yang pertama, mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan. Yang kedua, pemeriksaan dokumen, catatan, dan pemeriksaan fisik. Yang ketiga, pengajuan pertanyaan pada pihak ekstern dan intern untuk mendapatkan sebuah informasi. Yang keempat, menghitung dan menelusur dokumen. Yang kelima, mencocokkan hasil pemeriksaan dengan dokumen. Jadi di sini dokumen-dokumen yang ada harus kita kumpulkan secara konkret, secara sistematis untuk mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh seorang audit internal maupun audit eksternal. Audit perbankan syariah. Jadi, dalam perbankan syariah ini, audit mengacu pada AAOIVI, yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Jadi, lembaga ini, lembaga yang digunakan dalam mengacu bagaimana sebuah perbankan syariah itu dapat melakukan audit laporan keuangannya secara tepat dan jelas sesuai dengan ajaran Islam. Lantas, apa sebenarnya perbedaan yang mendasar antara audit syariah dan audit konvensional? Yang pertama, objeknya. Jadi, di lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah itu memiliki objek. Objeknya itu adalah lembaga keuangan syariah itu sendiri yang ada di bawah naungan perbankan syariah. Sedangkan dalam audit konvensional, objeknya adalah lembaga keuangan bank. Yang kedua, di dalam audit syariah mengharuskan adanya peran Dewan Pengawas Syariah atau yang sering kita sebut dengan DPS. Pada audit konvensional itu tidak ada peran DPS ataupun Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga,
Audit dilakukan oleh auditor bersertifikasi standar akuntansi syariah. Sedangkan di dalam audit konvensional, audit dilakukan oleh auditor umum. Selanjutnya, di dalam audit syariah itu, standar auditnya merujuk pada EEOIVI. Sedangkan di dalam audit konvensional, standar auditnya itu mengacu pada Ikatan Akuntan Indonesia atau sering kita sebut dengan IAI. Selanjutnya, dalam audit syariah, opini berisi tentang syariah compliance atau tidaknya lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, opini di sini kita melihat sebuah laporan keuangan apakah sudah mengacu kepada kepatuhan hukum secara syariah. Sedangkan pada audit konvensional, opini berisi tentang kewajaran penyajian laporan keuangan sebuah perbankan syariah. Lalu, apa saja kegiatan audit di dalam bank syariah? Yang pertama, dilakukan oleh auditor internal bank yang bertugas dalam menguji kewajaran suatu laporan keuangan. Dan yang kedua, dilakukan oleh auditor dari luar bank syariah seperti Bank Indonesia ataupun akuntan publik. Dan yang ketiga, dilakukan oleh auditor bersertifikasi atau memiliki gelar sertifikasi akuntansi syariah. Selanjutnya, apa sebenarnya peran dari corporate governance? Jadi, definisi corporate governance ini adalah sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis. Adapun tujuan dari corporate governance ini adalah untuk melindungi kepentingan semua stakeholder yang ada di perbankan syariah itu sendiri. Lalu, standar pelaksanaan corporate governance itu apa saja? Yang pertama, Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini melakukan penunjukan komposisi dan laporan. Dan yang kedua, evaluasi terhadap syariah. Yang ketiga, evaluasi internal terhadap syariah. Yang keempat, komite audit dan tata kelola untuk lembaga keuangan syariah. Dan yang kelima, independensi dari Dewan Pengawas Syariah. Yang keenam, evaluasi tanggung jawab sosial perusahaan. Dan yang ketujuh, pernyataan atas prinsip-prinsip tata kelola untuk lembaga keuangan syariah itu sendiri. Lalu, apa saja kode etik yang harus dimiliki oleh seorang auditor lembaga keuangan syariah? Yang pertama, landasan syariah etika seseorang akuntan. Jadi, seorang akuntan itu harus memiliki kode etik, yaitu mereka harus memiliki sifat objektivitas dan independensi. Jadi, mereka tidak ada yang namanya keterkaitan dengan sebuah lembaga yang akan mereka lakukan audit. Yang kedua, prinsip-prinsip etika bagi akuntan. Dan yang ketiga, aturan moral bagi akuntan. Analisis dalam audit perbankan syariah. Apabila kita cermati dalam gambar ini, bahwasanya di dalam Bank Syariah Indonesia, dalam surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode 6 bulan yang berakhir. Ini sebagai contoh bahwasanya di sini ada pernyataan yang menyatakan bahwasanya kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Yang kedua, laporan keuangan bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan yang bisa dilakukan oleh seorang auditor di dalam mengaudit sebuah laporan perbankan di perbankan syariah. Jadi, mereka harus mengumpulkan bukti-bukti secara konkret untuk ditarik sebuah kesimpulan dan disampaikan dalam sebuah informasi bahwasanya laporan keuangan yang sudah disusun perbankan syariah itu sudah sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Jadi, di dalam contoh pada PT Bank Syariah Indonesia ini, audit yang telah dilaksanakan, opini yang telah diberikan oleh seorang auditor menyatakan bahwasanya menurut opini kami, laporan keuangan intern terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan intern bank pada tanggal 30 Juni 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan intern untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi, dapat kita simpulkan dalam contoh di atas bahwasanya laporan keuangan yang ada di PT Bank Syariah Indonesia itu sudah dilakukan secara wajar. Dari materi ini dapat disimpulkan betapa pentingnya audit syariah di dalam sebuah perbankan syariah itu sendiri. Karena pada dasarnya audit itu dilakukan bertujuan untuk menguji akan kepatuhan sebuah perbankan syariah pada prinsip dan aturan syariah dalam produk-produk yang disalurkan dan kegiatan usahanya. Sehingga auditor syariah dapat memberikan sebuah opini yang sangat jelas apakah bank syariah tersebut yang telah diaudit sudah sesuai dengan syariah compliance atau dari segi sisi kepatuhan secara syariah atau tidak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.